mendiang Vanessa Angel Dodi Sudrajat kembali menjadi sorotan publik usai memperkarakan soal donasi rumah sang cucu Galaskai ke Kementerian Sosial lantaran diduga tidak meminta izin administratif kepada negara. Melihat pelaporan yang dilakukan oleh ayah mendiang Vanessa Angel hingga kabarnya donasi rumah untuk Gala akan disita oleh negara. Lantas seperti apa reaksi Haji Faisal? Benarkah dirinya tidak habis pikir atas laporan besannya itu? Dan seperti apa pula meski menyayangkan sikap Dodi Sudrajat, namun Haji Faisal justru ingin membuka pintu damai dan akan merangkul Dodi Sudrajat bila mau datang ke rumahnya. Atas pelaporan donasi rumah untuk Gala ke Kementerian Sosial, Marisha Ica, sahabat mendiang Vanessa Angel yang juga memprakarsai penggalangan dana tersebut, hari ini dijadwalkan akan menghadiri panggilan dari Kementerian Sosial terkait penggalangan dana untuk rumah Galaskai. Lantas bukti apa yang sudah disiapkan terkait donasi yang dipersoalkan? Dan seperti apa pula kemarin, Senin 10 Januari 2022, Dodi Sudrajat yang terlihat datangi Polda Metro Jaya untuk penuhi undangan klarifikasi terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Gus Rofi'i. Benarkah Dodi Sudrajat akan melaporkan balik pihak yang telah melaporkannya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Entah sampai kapan polemik antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal akan berakhir. Publik disajikan dengan kisru dua besan yang belum juga ada ujungnya. Dan belum lama ini, ayah mendiang Vanessa Angel Dodi Sudrajat justru kembali menjadi sorotan usai memperkarakan soal donasi rumah sang cucu Galaskai ke Kementerian Sosial karena donasi tersebut diduga tidak meminta izin administratif kepada negara. Melihat adanya pelaporan hingga berakibat donasi rumah untuk Gala ramai dikabarkan akan disita oleh negara. Lantas seperti apa reaksi Haji Faisal? Benarkah dirinya tidak habis pikir atas laporan besannya karena donasi tersebut diberikan untuk anak yatim piatu yang tidak lain adalah cucu Dodi Sudrajat sendiri? Kita sayangkan kadang-kadang orang yang tidak memberi, orang yang tidak mengasih donasi. Nah ini yang mempermasalahkan. Jadi seharusnya dia diam, dia lihat aja. Sudah. Nah, ini tidak heboh gara-gara itu. Yang hal-hal yang tidak perlu heboh, heboh jadinya kan. Tidak perlu diangkat. Nah sementara ini yang mendapat anak yatim piatu. Kenapa kita merasa istilahnya? Akan menjatuhkan harga diri daripada cucu. Dia kan anak yatim piatu. Orang memang berhak dan orang mempunyai alasan dia memberi dan dia pun mempunyai alasan untuk menerima. Dan kalau umpamanya kami memang buat makan susah, mungkin ya akan merusak pribadi kami. Jadi ikhlas. Orang datang ya, orang memberi ya. Menurut saya sih sah-sah saja, wajar-wajar. Ya,
Haji Faisal menyayangkan atas sikap seseorang yang tidak memberi bahkan membantu donasi rumah untuk gala, namun justru mempermasalahkan dan membesar-besarkan masalah ini hingga berujung melaporkan ke Kementerian Sosial. Atas masalah yang semakin melebar kemana-mana, hingga ada pihak yang seolah mencari-cari kesalahan dari keluarga mendiang Bibi Andriansyah ini. Haji Faisal pun juga mengaku stres memikirkan kapan masalah ini akan berakhir. Meski begitu, Haji Faisal berusaha untuk menanggapi masalah ini dengan kepala dingin, di mana berharap bisa mediasi dan membuka pintu damai dengan Dodi Sudrajat dan merangkulnya layaknya keluarga jika mau datang ke kediaman Haji Faisal. Mengingat Haji Faisal mengajak berdamai, lantas seperti apa pula tanggapan Dodi Sudrajat? Apakah akan menjalani keinginan besannya itu? Saya stresnya bukan persoalan itu sih. Persoalan yang membuat saya stres itu, saya nggak ingin saya pecah terlalu melebar dengan besan saya. Jadi saya bingung gimana caranya saya supaya bisa berdamai ya. Jadi stres saya itu jangan sampai gala ini rugi gara-gara saya. Rugi. Kalau sudah terlalu jauh, otomatis tentu rusak bangetlah hubungan saya dengan kakeknya. Jadi yang membuat saya bingung, stres itulah. Saya inginnya gala punya kakek saya dan punya kakek yang di sana, itu mau saya. Saya benar-benar bingung deh sekarang. Makanya saya bilang, gimana sih persoalan ini, kenapa harus melebar-lebar kepanjang kemana-mana. Saya maunya ini persoalan sudahlah didinginkan, sudah kurang nanti publik gerah juga dengan persoalan ini, gerah dia nanti iya apa ini katanya, jadi publik merasa ini sudah tidak benar ini yang dipertontonkan, jangan begitu nanti lagi publik sama marah loh. Mana netizen sekarang di seluruh Indonesia ada, di seluruh udah masuk ke saya WA kan, kalau sesuatu yang dipertontonkan itu bisa dicontoh tidak ada masalah. Kan ini hal-hal yang kadang-kadang menurut saya sudah jauh larinya daripada persoalan. Jadi saya berharap udahlah kita dinginkan aja lah. Kalau seandainya tidak berlarut-larut, tidak terlalu banyak persoalan ini, udahlah udah selesai sampai di sini. Tidak ada lagi yang artinya fitnah atau apa yang dibuka, yang kadang-kadang seakan-akan kebenaran diungkap atau penggiringan apa segala macam ya. Saya sih kalau umpamanya datang Pak Dodi sekarang ke tempat saya ini, dia datang sendiri atau berdua dengan istrinya, saya bilang, Pak Dodi gimana kabar? Ada masalah apa Pak Dodi? Ayo, oke. Tidak ada masalah bagi saya sih, sejauh ini sampai saat ini. Tapi kalau udah berlarut-larut, kesabaran itu kan ada batasnya juga. Ada batasnya juga. Kalau dia datang sekarang, ayo, damai. Mudah-mudahan sama-sama datang petunjuk. Ke saya datang petunjuk, ke pihak sana juga datang petunjuk. Bisa berdamai kan begitu. Jadi mungkin gimana ditunggu Pak Faisal untuk mediasi? Untuk ketemu Pak Faisal gimana, Dedi? Intinya begini, sesuatu yang baik ya untuk kepentingan yang lebih baik, kepentingan keluarga besar ya tentu ya kita mobil Tapi intinya iya, udah siap ketemu Pak Faisal belum? Insya Allah kapan-kapan. Haji Faisal sungguh menyayangkan adanya pelaporan terkait donasi rumah gala yang diperuntukkan bagi cucu sematawayangnya. Hari ini dijadwalkan akan penuhi panggilan dari Kementerian Sosial terkait penggalangan dana untuk rumah gala Sky. Bukti apa saja yang sudah disiapkan oleh Marisha Ica atas donasi yang dipersoalkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, rasa keberatan ayah mendiang Vanessa Angel Dodi Sudrajat tentang donasi rumah untuk sang cucu Gala Sky pada akhirnya menuai pro kontra.
Riuhnya pemberitaan tentang donasi rumah gala itu pun lagi-lagi kembali menjadi sorotan tajam. Apalagi saat adanya dugaan bahwa jika terbukti donasi tersebut tidak berizin, maka rumah gala akan terancam disita oleh negara. Sebagai sahabat mendiang Vanessa Angel yang juga penggiat donasi rumah untuk gala, Marisha Icha hari ini pun dijadwalkan akan datangi panggilan dari Kementerian Sosial terkait donasi rumah untuk gala. Mengaku siap untuk diperiksa oleh pihak Kemensos hingga mengantongi surat izin atas yayasan yang menampung donasi. Lantas seperti apa Marisha Icha dan Haji Faisal yang sudah siapkan sejumlah bukti atas penggalangan dana yang dipersoalkan oleh Dodi Sudrajat? Ada dong. Besok saya bawa semua izin-izinnya, siapa aja yang ada di dalam. Tapi cukup dari Kemensos saja. Insya Allah doain aja. Apa yang sudah disiapkan? Disiapkan itu materi. Aku mau kasih tahu mutasi-mutasi rekening. Kan di informasi katanya aku ada pemindahan saldo ke rekening pribadi aku gitu. Aku mau kasih tahu bukti transfer kalau uang keluar tuh nggak ada, saya selewengkan. Kan dari rekening yang dibuka itu atas nama Ica berdua kan. Terus dari situ diopor ke yayasan. Buktinya konkret dan dari yayasan beli ke rumah. Apalagi? Ada masalah lagi di mana lagi persoalannya? Mungkin dipanggil ke sana itu hanya mengklarifikasi. Kalau saya yakin itu. Cuman saya kurang setujunya kenapa lah harus dilaporkan. Ya, sudahlah orang kok merasa artinya terpanggil untuk memberikan sesuatu kepada anak yatim piatu, dan alhamdulillah karena orang banyak yang terpanggil hatinya, terpanggil nuraninya untuk memberi sedikit kepada anak yatim piatu seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia, dari mana-mana orang memberi, terkumpul uang itu. Alhamdulillah, seharusnya kita akan syukurilah kita akan. Namun kenapa ada yang melaporkan? Tak hanya itu, Marisha Icha pun juga menegaskan jika dirinya juga mendokumentasikan melalui YouTube terkait penggalangan dana secara transparan agar tidak adanya muncul fitnah yang hadir kepadanya. Sempat mengaku kaget mengapa donasi rumah untuk gala ini justru berujung kisru hingga adanya pelaporan ke Kemensos. Marisha Icha pun kini mengharapkan keadilan mengingat banyaknya pihak lain yang juga melakukannya. Lantas seperti apa pula reaksi Dodi Sudrajat? Pengumpulan dana kan sebenarnya ada di YouTube aku ya. Aku kenapa sampai dokumentasikan? Aku juga nggak mau jadi fitnah. Di situ saat bikin, saat transfer, saat pemindahan semuanya ada, bahkan aku mutasikan semua di YouTube, Instagram aku. Bukannya berpikir kok apa-apa semua divideoin, gunanya apa ya? Gunanya supaya transparan mungkin. Nah ini orang kan banyak berpikiran, pertama aku bilang 2,4 miliar, terus tiba-tiba kenapa bisa 2,8 miliar, terus tiba-tiba kenapa bisa 2,4 miliar. Padahal kan sudah pernah aku jelaskan bahwa 2,4 miliar karena ada duitnya Mas Tom itu 400 juta. Nah, Mas Tom uangnya 400, aku nggak mau pakai buat uang rumah. Nah, kekurangan uang rumah ditambahin sama Pak Faisal, sama Bu Anggi, sama teman-teman yang lain juga urunan lagi untuk ngumpulin supaya bisa kebeli. Nah, yang sisa 400-nya itu masih ada di dalam dan bisa diperiksa di dalam rekening yayasan, masih ada 400 juta ditinggalin gitu. Jadi insya Allah saya siap untuk diperiksa. Kaget banget karena kan yang buat donasi kayak begini kan bukan hanya aku. Kalau memang nantinya akan dipermasalahkan ya aku minta keadilan lah, jangan hanya aku yang dipanggil. Berarti dari Pak Dodi tidak ada koordinasi atau seperti apa nih? Karena Pak Dodi sendiri kan tidak ada dihubungi oleh Mbak Ica kan katanya. Maksudnya Pak Dodi gimana? Koordinasi apa? Iya, koordinasi terkait yayasan gala, penggalangan dana. Iya, nanti itu kita jelaskan di Kemensos semua. Intinya semua kita akan jelaskan sedetil-detilnya di Kementerian Sosial. Nanti
hasil Kementerian Sosial saya akan sampaikan. Dad, sumbangan untuk Gala bakal dikembalikan untuk negara gimana, Dad? Kan bukan kemenangan beliau itu. Itu kan udah itu nanti kemenangan Kementerian Sosial. Hari ini, Marisha Icha akan datangi Kemensos terkait donasi rumah Gala. Dan seperti apa pula Dodi Sudrajat yang terlihat datangi Polda Metro Jaya untuk penuhi undangan klarifikasi terkait laporan pencemaran nama baik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di sisi lain, Dodi Sudrajat kemarin Senin 10 Januari 2022 baru saja mendatangi Polda Metro Jaya untuk penuhi undangan klarifikasi terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Gus Rofi'i. Dalam panggilan klarifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya itu, Dodi Sudrajat pun dicecar 23 pertanyaan hingga mengaku bahwa dirinya tidak mengenal siapa itu Gus Rofi'i. Kami hadir di Polda Metro Jaya ini dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik. Ada 23 pertanyaan tadi. Seputar apakah klien kami mengenal saudara pelapor atau tidak. Terus kemudian apakah ada maksud menghina atau tidak. Tadi klien kami sudah telah menjelaskan secara jelas, tegas, dan terang benderang bahwasanya beliau tidak mengenal sama Gus Rofi itu, bukan juga ada hubungan keluarga dan lain sebagainya, dan apa yang beliau sampaikan itu sifatnya juga umum. Ya, beberapa waktu lalu, Gus Rofi'i telah melaporkan ayah mendiang Vanessa Angel ini ke pihak kepolisian atas kasus penghinaan dan juga pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, kasus Dodi dan Gus Rofi ini bermula saat sang pengusaha merayu ayah mendiang Vanessa Angel untuk tidak memindahkan makam sang anak hingga memberikan Dodi sebuah handphone brand asal Korea apabila pemindahan makam bisa dihentikan. Namun, Dodi pun justru menolak tawaran Gus Rofi'i dan bersikukuh akan memindahkan makam Vanessa Angel. Lantas benarkah Dodi Sudrajat pun akan lapor balik kepada pihak yang telah melaporkannya ke polisi? Itu kan apa yang menjadi permasalahan saat ini kan ya sebetulnya berawal dari ada tanggapan dari Gus Rofi sendiri soal pemindahan makam. Padahal perlu kami juga mengklarifikasi di sini bahwa soal pemindahan makam itu kan bukan keputusan Pak Dodi semata, tapi itu sudah menjadi wasiat dari almarhumah. Itu nanti kemudian akan kami pertimbangkan. Karena beliau kan juga ya, seorang ustadz ya. Jadi tentu kita menghargai, menghormati. Ya ada berbagai pertimbangan lah. Beliau menyampaikan bahwa itu tidak ada ekspresi kemarahan ataupun ekspresi kebencian ataupun apapun yang berkaitan dengan mungkin dugaan-dugaan orang lah terkait dengan laporan itu. Nggak ada sama sekali. Kami sih pada prinsipnya apa yang terbaik insya Allah itu yang akan kita sama-sama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi.